XFM Mitra Usaha Sahabat Sepanjang Masa. Hai, halo semuanya. Salam jumpa di podcast SMK Negeri 2 Blora Menyapa. Nah, kali ini sangat luar biasa. Kiranya akan buat tema apa? Yang masih seperti biasa. Kali ini alhamdulillah Iva dengan keadaan baik, sehat, dapat menyapa Anda kembali di nuansa yang begitu adem karena kota Blora akhir-akhir ini diguyur hujan yang lumayan deras ya. Tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk kesempatan kali ini mengadakan podcast, yaitu podcast SMK 2 Blora Menyapa. Baik, kalau Anda mungkin kali ini karena temanya nanti apa ya, bolehlah nanti kita sepil. Akan tetapi kadang Anda tuh dengar suara tik-tak gitu ya. Apakah itu suara yang paling sering Anda dengar ketika mengerjakan tugas pada malam hari, sahabat SFM? Kalau jawabannya iya, maka dari itu mungkin itu para pejuang untuk mencari nilai. Nah, ini pas banget dan saya ucapkan selamat datang di podcast kami, podcast yang menemani Anda semuanya biar hari-hari Anda nggak seperti dikejar deadline kayak film action katanya. Ya, kali ini bersama saya Iva sudah hadir dua narasumber yang luar biasa dari SMK Negeri 2 Blora. Hai. Apa kabar? Baik. Masya Allah, semuanya cantik. Boleh dong, katanya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu biar disayang-sayang. Oke. Untuk narasumber yang pertama silakan. Halo semuanya, nama saya Dita Nur Aini. Kalian bisa panggil saya Dita. Dita, hai. SMK Negeri 2 Blora, masih sama jurusan MPLB? Masih sama. Keren. Kelas 11, kelas 2 berarti ya? Iya. Oke Dita, selamat datang. Kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah baik. Agak sedikit cuaca yang kurang mendukung tapi tetap semangat ya Dita. Tentu saja. Oke, saya ucapkan selamat datang juga untuk narasumber yang kedua. Hai, halo. Hai. Apa kabar? Baik. Baik, boleh kenalan dulu untuk pendengar dari SFM Blora, silakan. Perkenalkan, nama saya Evi Horinisa, bisa dipanggil Evi. Salam kenal. Halo. Evi, ya narasumber yang pertama ada Dita dan Evi. Ini satu kelas, Iya. otomatis satu jurusan dan satu SMK Negeri 2 Blora. Mantap atau luar biasa? SMK Negeri 2 Blora? Aku bangga. Unggul dalam karya, luar biasa, tepuk tangan ya. Baru kali ini loh, setiap hari Iva diserbu sama anak-anak SMK. Keren banget, SMK Negeri 2 Blora actionnya banyak sekali ya. Karena memang dalam dunia belajar saya kira action atau praktek lebih banyak itu saya lebih setuju gitu ya. Gimana kalau kamu? Kalau sudah ada jadwal seperti ini, seneng nggak? Senang banget. Seneng banget ya. Oke, kira-kira mau bawa tema apa ini, Dita, Evi? Tema manajemen waktu. Manajemen waktu atau mengatur waktu antara belajar, terus apa lagi? Bermain Dan istirahat. Istirahat. Bermain sama istirahat sama nggak sih? Beda sama. Beda ya. Oke, Dita langsung protes justru beda lah Kak. Oke, sekali lagi nanti akan mengambil tema manajemen waktu, cara mengatur waktunya ya. Coba jujur, siapa dari kalian yang sering merasa udah mengerjakan tugas harian tapi kok nggak kelar-kelar? Ayo. Saya. Kok dua-duanya sih? Kenapa? Apa kurang waktunya dalam mengerjakan itu? Iya. Ayo dari Dita dulu, alasannya apa? Saya nih ya Kak, pada saat kita tuh sekolah kan kita dari pagi, dari jam 7 nih. Kita tuh pulangnya jam setengah 4. Kita pulang jam setengah 4, otomatis kita tuh capek banget ya. Iya. Pulangnya tuh kalau saya kan masih ketambahan les. Iya. Jadi les itu
pulangnya abis maghrib terus. Nah kalau abis maghrib pasti sholat, mandi dan yang lain-lain kan. Jadinya ya capek, belum sempet ngerjain tugas. Jadi kalau ngerjain tugas itu capek banget. Capek ya. Jadi waktunya sudah termakan belajar di bangku sekolah gitu ya. Kalau ada tugas lagi agak keteteran gitu ya karena sudah lemes gitu. Oke kita. Kalau versinya Evi gimana? Ya kan kita sekolah sampai sore kan ya Kak ya. Nah kita itu nanti belum tugas rumah belum dikerjain juga, terus masih PR sekolah, jadinya itu capek, jadinya malas untuk mengerjakan. Malas ya. Pernah nggak sih numpuk-numpuk pekerjaan rumah karena capek, alasan capek tersebut? Iya pernah, sering. Bisa teratasi nggak sejauh ini? Selalu bisa kalau itu, soalnya mau nggak mau harus kerjain. Ya. Karena deadline itu tadi. Baik, dalam episode kali ini sekali lagi karena kita mengambil tema manajemen waktu ala pelajar dari SMK Negeri 2 Blora dari kelas MPLB. Nah, gimana sih keseruannya dalam mengatur waktu ala Dita dan Evi? Baik, kita akan kembali selepas informasi berikut ini. Tetap konsen hanya di 99.2 XFM Blora. Panas, gerah, atau habis makan makanan yang berminyak? Cuma satu yang bisa balikin segarnya harimu, teh cukru. Teh yang manisnya pas, dibuat dari pucuk daun teh pilihan, menghasilkan rasa dan aroma terbaik. Segarnya asli, bikin hari jadi lebih fresh. Jangan salah pilih, cari kesegaran teh alami. Ingat, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Seger banget. XFM Ekstra Ngejreng. Duh, panas banget hari ini. Rasanya pengen nyebur ke kulkas deh. Daripada nyebur ke kulkas, mending minum ini dulu deh, teh cukru. Wah, segarnya langsung adem dari tenggorokan sampai hati. Ya iyalah, ini teh dari pucuk daun terbaik, rasa manisnya yang pas dan segarnya luar biasa. Hari panas bikin gerah, capek dan bad mood, minum teh cukru. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. 99.2 Radio SFM Blora, manajemen waktu atau cara mengatur waktu ya. Cara mengatur waktu itu baiknya seperti apa sih? Ala-ala pelajar kita. Masih bersama saya Iva di podcast SMK Negeri 2 Blora Menyapa. Oke, kalau tadi Dita dan Evi sudah sepil sedikit waktunya yang sudah dilewati, waktu sekolah seperti apa. Nah, ngomong-ngomong mengenai manajemen waktu, Dita, Evi, apa yang kalian ketahui mengenai waktu yang efektif dan efisien? Gitu ya, dan apakah itu berkaitan dengan cara kita manajemen waktu tersebut? Boleh Dita dulu. Oke, baik. Menurut saya, waktu yang efektif dan efisien adalah waktu yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sebelumnya telah kita tetapkan dengan lebih cepat, terarah, dan optimal. Dan tentu saja itu sangat berkaitan dengan cara kita memanajemen waktu. Karena ketika kita dapat mengatur waktu dengan baik, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat, lebih terarah, dan lebih optimal. Namun kita harus mengetahui prioritas tugas apa yang harus kita kerjakan dulu, seperti itu. Oke, bagaimana kalau seperti itu? Cara kalian dalam menentukan prioritasnya atau skala-skala yang harus segera teratasi atau skala nomor 2 yang mungkin teratasi tapi nanti skala yang prioritas dulu misalnya. Tugas yang efektif dulu. Nah, Evi, silakan. Kalau saya akan memprioritaskan tugas yang deadline-nya lebih cepat dan lebih mepet. Contoh nih, saya kan dapat tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah itu biasanya tuh satu hari itu bisa penuh, ya lebih dari satu. Nah saya itu akan mengerjakan tugas yang lebih mepet dulu waktunya. Oke, kadang kan di sekolah itu ada jadwal-jadwal ya. Kalau memang semua mata pelajaran itu sudah ada PR-nya, mungkin jadwal yang besok jadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya, Di? Oke, sempat nggak sih menunda-nunda pekerjaan rumah karena saking banyaknya tugas itu? Sering ya. Nah, untuk cara menanggulanginya seperti apa sejauh ini gitu? Kalau selain memilah-milah
Mungkinkah kalau sudah dipilah-pilah masih juga menemui kendala? Kira-kira option yang kedua apa ini, Dita, Evi? Silahkan sharing. Biasanya minta bantuan ke lebih profesional kah? Atau ya wes ben lah, yang penting aku nggarap entah bener atau tidak, yang penting saya nggarap. Seperti gimana ceritanya tuh, Dita, Evi? Siapa dulu nih, Kak? Boleh, Dita. Kalau zaman sekarang kan ada AI nih ya. Oke. Kalau semisal kita itu susah mengerjakan tugas dari bapak ibu guru, kita pasti nyetuk kepikiran pakai AI aja nggak sih, kayak lebih mudah aja gitu. Tetapi meskipun kita itu pakai AI, pasti ada hal yang harus disaring dulu nih informasinya. Nggak 100% yang kayak AI, tapi untuk memprioritaskan otomatis sama seperti halnya Evi, saya tuh lebih memprioritaskan waktu yang deadline-nya mepet, tapi tugas yang lebih mudah dulu. Semisal pada hari Senin ini tuh ada mata pelajaran matematika, setelah itu ada bahasa Indonesia. Karena menurut saya matematika itu lebih susah daripada bahasa Indonesia, jadi saya mengerjakan yang bahasa Indonesia dulu. Seperti itu. Oke, jadi selain dipilah-pilah mana yang datang, juga dikerjakan yang ringan dulu atau yang mudah dulu. Bagus, tepuk tangan buat Dita, luar biasa. Oke, kalau versinya Evi seperti apa? Kalau selain tadi kan katanya Dita memanfaatkan perkembangan teknologi atau AI. Kalau versinya Evi gimana? Saya akan bertanya kepada yang lebih itu untuk kita pilah-pilah benar apa tidak, dan kita juga men-sharingnya ke internet. Oke, jadi juga meminta bantuan ke yang lebih tahu mungkin gitu ya. Atau mungkin pernah nggak sih kamu tanya pekerjaan rumah itu minta bantuan kepada bapak ibu gurumu? Kalau saya pernah, tapi pada saat waktu saya SMP itu sering berdiskusi dengan tapi kalau SMK ini jarang. Jarang ya, kenapa? Atau mungkin dari pihak pengajarnya atau bapak ibu gurunya kurang open, atau kamu mungkin agak canggung? Biasanya kendalanya apa tuh? Kalau kendalanya, guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 itu sudah menjelaskan secara rinci. Jadi mau bertanya tapi sudah dijelaskan. Tapi kok masih ada yang belum bisa dijawab gitu ya? Sudah dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih luar biasa versi Dita dan Evi. Yang pastinya masih banyak lagi nanti yang kita akan bahas. Tapi tetap konsen ya di perbincangan kita kali ini di podcast bersama SMK Negeri 2 Blora. Dipanjatluaskan dari lintas Dr. Sutopo nomor 22 Kota Blora. Masih bersama Dita Nuraini, Evi Indonesia. Oke, di podcast SMK Negeri 2 Blora menyapa dengan tema apa? manajemen waktu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ya, kalau tadi sudah dijelaskan Dita sama Evi ya, bagaimana sih cara mengatur waktu lebih efisiennya. Nah, kalau tadi ada beberapa pertanyaan dari sosial media kita, karena kita live di live TikTok Radio FM Blora. Ada kendala nggak gitu kalau dalam menerima pelajaran, kalau maaf gurunya itu nomor 1 killer, 2 kurang menarik. Kira-kira itu mengganggu nggak dalam menerima pelajaran? Kalau pengalaman Mbak Iva sendiri, kalau gurunya sudah nggak asik duluan, ilmu segampang apapun tuh mudah, sangat susah untuk masuk. Nah, kalau pengalaman Dita dan Evi zaman sekarang seperti apa? Silahkan Evi dulu boleh. Saya juga merasa kayak kurang gimana ya, Kak? Kurang bisa menerima gitu ya. Susah masuk ya. Dan gampang ngantuk gitu loh, Kak. Gampang ngantuk ya guru, kalau gurunya kurang asik gitu ya. Kalau Dita seperti apa? Kalau gurunya killer atau kurang menarik menurut saya, itu mungkin saya juga akan mengantuk, tapi mau nggak mau kan harus tetap menyimak. Tapi ya susah masuknya. Akhir-akhirnya kita di rumah saya kalau di rumah akhirnya belajar lagi, nulis semuanya lagi, ngeringkes lagi, seperti itu. Oke, jadi memang pengalaman atau sistem pengajaran dari guru pastinya juga sangat berpengaruh untuk masuk dan tidaknya ilmu yang disampaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru mohon ya yang asik ya kalau mengajar. Dan sampai sekarang ini ada nggak sistem asiknya ala-ala guru SMK Negeri 2 Blora? Tapi sebelumnya gimana untuk guru SMK Negeri 2 Blora? Ada nggak yang kurang asik? Asik atau enggak?
Asik ya, aman ya. Oke. Ada nggak sistem pengajaran unik yang disampaikan oleh Ibu Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Blora? Mungkin sistem pengajaran seperti apa gitu? Boleh disepil? Siapa dulu nih? Kak Alfi. Boleh. Hati-hati. Biasanya itu sambil Breaking ya, selalu diselipkan seperti itu ya. Oke, kalau Dita asik gitu ya. Jadi nggak boring gitu ya Dita. Terus kalau Dita biasanya apa? Kalau pembelajaran unik menurut saya ada pada saat saya kelas 10 itu ada salah satu guru yang benar-benar asik banget itu. Praktiknya itu ada banget setiap pada saat pelajaran. Misal kita tuh praktik selalu di luar gitu, jadi nggak boring. Oh nggak boleh di indoor aja gitu, dibawa ke ruang luar gitu ya, outdoor gitu ya. Jadi bisa melihat sejuknya pemandangan, hijau daunnya SMK Negeri 2 Blora gitu ya. Jadi nggak boring gitu ya. Malah hal tersebut gampang diterima gitu ya. Itu malah lebih membuat hati lebih senang, lebih plong aja gitu. Oke. Baik, kembali ke tema kita memanajemen waktu. Nah, kalau tadi waktu panjang atau jam sekolah kamu kan dari jam 7 nih sampai setengah 4, bahkan sampai rumah mungkin setengah jam sampai jam 4. Nah, kalau ketambahan misalnya ekstrakurikuler, sebelumnya Dita dan Evi ikut ekstrakurikuler enggak? Iya, Ikut ya. Ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti? Ada. Apa? BTA. BTA itu wajib gitu ya. Oke. Nah, BTA setiap hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat saja ya, itu 1 minggu sekali. Nah, kalau mungkin ekstranya di luar ekstra wajib, ada ekstra yang wajib diikuti lagi, bukan wajib sih ya, apa namanya, kalau selain yang tidak wajib tapi juga harus ada dipilih, itu apa? Ada nggak kelas 2-nya? Ada nggak ya? Sepertinya Ada ya. Oke. Itu gimana kalau sudah ketambahan waktu sekolah, ada ekstra, gimana cara menyiasatinya, Dita? Saya ikut ekstrakurikuler Kopel sama organisasi PIKR. Nah, Kopel itu ada salah satu organisasi yang berkaitan dengan alam. Jadi pada saat kita ekstrakurikuler Kopel, kita itu berhubungan sekali dengan alam seperti bersih-bersih greenhouse atau yang lain. Itu seru banget, tapi nih ya kita pulangnya kesorean. Jadi kita semakin capek dengan ekstra itu. Kalau kita memanajemen waktu, setelah saya ekstrakurikuler itu saya tuh kan tetap les itu ya udah pulangnya pasti setelah maghrib, terus nggak pernah itu pulang pada saat jam 5 tuh, itu saya belum pernah pulang jam 5 soalnya saya ketambahan les terus. Tambahan les ya. Rumahnya jauh nggak sih Dita dari sekolah? Jauh, lumayan sekitar 9 km. Di mana rumahnya? Banjar. Wow, lumayan jauh juga gitu ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktunya ya, karena ada ekstra dan les tambahan gitu ya. Nah, kalau versinya Evi gimana nih? Kalau sudah malam, ketambahan ekstra, ketambahan les, gimana pulangnya gitu? Apalagi kamu kan cewek nih, pastinya sangat harus safety banget lah daripada cowok mungkin loh ya. Itu gimana? Dipancarluaskan dari lintas Dr. Sutopo nomor 22 Kota Blora, masih bersama Dita Nuraini, Evi Herunisa. Oke, di podcast SMK Negeri 2 Blora menyapa dengan tema apa? Manajemen Waktu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ya, kalau tadi sudah dijelaskan Dita sama Evi ya, bagaimana sih cara mengatur waktu lebih efisiennya. Nah, kalau tadi ada beberapa pertanyaan dari sosial media kita, karena kita live di live TikTok Radio FM Blora. Ada kendala nggak gitu kalau dalam menerima pelajaran, kalau maaf gurunya itu nomor 1 killer, 2 kurang menarik. Kira-kira itu mengganggu nggak dalam menerima pelajaran? Kalau pengalaman Mbak Iva sendiri, kalau gurunya sudah nggak asik duluan, ilmu segampang apapun tuh sangat susah untuk masuk. Nah, kalau pengalaman Dita dan Evi zaman sekarang seperti apa? Silahkan, Evi dulu boleh. Saya juga merasa kayak kurang gimana ya Kak? Kurang Kayak- bisa menerima gitu ya. Susah masuk ya. Dan gampang ngantuk gitu loh Kak. Gampang ngantuk ya guru, kalau gurunya kurang asik gitu ya. Kalau Dita seperti apa? kalau gurunya killer atau kurang menarik menurut saya itu mungkin saya juga akan mengantuk, tapi mau nggak mau kan harus tetap
Menyimak. Ya menyimak. Mm. Tapi ya susah masuknya. Susah. Akhir-akhirnya kita di rumah saya kalau di rumah akhirnya belajar lagi, nulis semuanya lagi, ngeringkes lagi, seperti itu. Oke, jadi memang pengalaman atau sistem pengajaran dari guru pastinya juga sangat berpengaruh untuk masuk dan tidaknya ilmu yang disampaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru mohon ya yang asik ya kalau mengajar. Dan sampai sekarang ini ada nggak sistem asiknya ala-ala guru SMK Negeri 2 Blora? Tapi sebelumnya gimana untuk guru SMK Negeri 2 Blora? Ada nggak yang kurang asik? Asik, alhamdulillah asik. Asik ya, aman ya. Oke, ada nggak sistem pengajaran unik yang disampaikan oleh ibu bapak ibu guru SMK Negeri 2 Blora? Mungkin sistem pengajaran seperti apa gitu, boleh disepil? Siapa dulu nih? Kak Alfi. Boleh, Adian. Biasanya itu sambil Ice breaking ya, selalu diselipkan seperti itu ya. Oke, kalau Dita? asik gitu. Asik gitu ya, jadi nggak boring gitu ya Dita. Terus kalau Dita biasanya apa? Kalau pembelajaran unik menurut saya ada pada saat saya kelas 10 itu ada salah satu guru yang benar-benar asik banget, itu praktiknya itu ada banget setiap pada saat pelajaran, semisal kita tuh praktik selalu di luar gitu, jadi nggak boring. Oh, nggak boring di indoor aja gitu, dibawa ke ruang Ya, luar outdoor gitu ya, gitu. outdoor gitu ya. Jadi bisa melihat sejuknya pemandangan, hijau daunnya SMK Negeri 2 Blora gitu ya. Jadi nggak boring gitu ya. Malah hal tersebut gampang diterima gitu ya. Ya, itu malah lebih membuat hati lebih senang, lebih plong aja gitu. Oke, baik, kembali ke tema kita memanajemen waktu. Nah, kalau tadi waktu panjang atau jam sekolah kamu kan dari jam 7 nih sampai setengah 4, bahkan sampai rumah mungkin setengah jam sampai jam 4. Nah, kalau ketambahan misalnya ekstrakurikuler, sebelumnya Dita dan Evi ikut ekstrakurikuler enggak? Iya, ikut. Ikut ya. Ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti? Ada. Apa? BTA. BTA itu wajib gitu ya. Oke, nah BTA setiap hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat saja ya, itu 1 minggu sekali. Nah, kalau mungkin ekstranya di luar ekstra wajib, ada ekstra yang wajib diikuti lagi, bukan wajib sih ya, apa namanya, kalau selain yang tidak wajib tapi juga harus ada dipilih, itu apa? Ada nggak kelas 2-nya? Ada nggak ya? Sepertinya Ada ya. Oke, itu gimana kalau sudah ketambahan waktu sekolah, ada ekstra, gimana cara menyiasatinya, Dita? Oh, saya ikut ekstrakurikuler Kopel sama organisasi PR. Nah, Kopel itu adalah salah satu organisasi yang berkaitan dengan alam. Jadi pada saat kita ekstrakurikuler Kopel, kita itu berhubungan sekali dengan alam, seperti bersih-bersih greenhouse atau yang lain. Itu seru banget, tapi nih ya, kita pulangnya kesorean, jadi kita semakin capek dengan ekstra itu. Kalau kita memanajemen waktu, setelah saya ekstrakurikuler itu, saya itu kan tetap les itu ya udah pulangnya pasti setelah maghrib terus, nggak pernah itu pulang pada saat jam 5 atau itu saya belum pernah pulang jam 5, soalnya saya ketambahan les terus. Oh, ketambahan les ya. Ya. Rumahnya jauh nggak sih Dita dari sekolah? Jauh, lumayan, sekitar 9 km. Di mana rumahnya? Banjar. Wow, lumayan jauh juga gitu ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktunya ya, karena ada ekstra dan les tambahan gitu ya. Nah, kalau versinya Evi gimana nih? Kalau sudah malam, ketambahan ekstra, ketambahan les, gimana pulangnya gitu? Apalagi kamu kan cewek-cewek nih, pastinya sangat harus safety banget lah daripada cowok mungkin loh ya. Itu gimana kalian menyiasati tersebut? Karena ada kerawanan. Baik. Untuk ekstra kopelnya itu kan kita hari Rabu ya, pulangnya itu jam 4. Nah, itu setelah pulang itu saya mandi dan sholat. Setelah itu saya lanjut belajar, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, kalau hari Selasa sendiri kan saya pulang jam 5 ya. Nah, itu saya setelah sampai dari rumah itu saya juga mandi, sholat, makan. Terus saya itu langsung melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, jadi sampai saat ini masih bisa tertangani ya jadwal-jadwal tersebut ya Dita Evi ya. Masih aman ya
meskipun agak keteteran gitu ya. Jadi kalian pulangnya sore, terus ya berarti kalau memang begitu, bagaimana sih cara kalian mengelola waktu sedangkan tugas mata pelajaran sudah banyak dan kalian masih mengikuti ekstra. Nah, PR-nya kembali lagi, padahal malam sudah capek, habis sholat subuh mungkin bangun pagi, apakah lanjut mengerjakan PR-nya gitu? Mungkin ditambahin Evi? Ya, atau mungkin Dita dulu deh, boleh menjawab. Ya, boleh sekali. Nah, pada saat saya pulangnya kan maghrib nih ya, jadi saya tuh langsung mandi, sholat. Setelah itu mungkin kalau ada waktu luang istirahat sebentar, scroll video gitu kan. Nah, setelah scroll video habis isya baru itu saya mengerjakan PR. Nah, saya mengerjakan PR itu sampai jam 8. Nah, sampai jam 8 itu saya harus tidur karena orang tua saya tuh jam 8 pokoknya harus tidur. Kalau lebih dari jam 8 nanti pasti beliau bilang seperti ini, "Kamu udah jam 8 gak tidur-tidur." Pasti padahal baru jam 8 udah disuruh tidur. Oke. Ada nggak sampai saat ini untuk menanggulangi hal-hal mungkin keteteran tersebut, mungkin membuat jadwal khusus, misalnya kamu kasih random jadwal khusus, misalnya jam sekian sampai sekian harus seperti ini, jam sekian harus seperti ini, pernah nggak dijalani seperti itu, Dita? Kalau saya pernah, soalnya kan di rumah saya tuh kayak ada mading nih. Mading itu saya tulis jadwalnya dulu, jadwalnya sekaligus kayak ada. Nanti kalau semisal pulang sekolah PR-nya apa langsung saya catat di sana. Jadi pokoknya harus dikerjakan ini sesuai dengan prioritas yang sudah saya prioritaskan. Oke, sip. Itu dia cara manajer waktu ala Dita dan Evi. Akan tetapi untuk perbincangan kita di kesempatan siang hari ini masih akan terus berlanjut. Akan tetapi juga teruskan saya di 99.2 XFM Blora. XFM Ekstra Ngejreng. Podcast bersama Dita dan Evi kali ini mewakili SMK Negeri 2 Blora dengan mengambil tema manajemen waktu. Nah, setelah tadi manajemen waktu, caranya gimana? Ada nggak sih rasa kalian, rasa malas itu muncul, apalagi banyaknya tugas yang menumpuk. Nah, gimana untuk mengatasi rasa malas itu, Dita? Silahkan. Kalau malas nih kayaknya benar-benar itu ya, benar-benar sesuatu hal yang sudah sering kita dengar nih, apalagi di lingkungan pelajar. Nah, malas itu kayaknya udah umum, apalagi saya pasti pernah malas, kayaknya sering banget nih. Pada saat saya pulang sekolah, udah malam, enaknya kan langsung tidur, apalagi sekarang nih musim hujan, enak banget nih kalau tidur pas hujan-hujan gitu kan. Tapi dibalik itu semua, ya harus dikerjain tugasnya. Nah, cara saya untuk mengatasi itu, pada saat kita sudah selesai beraktivitas, kita selesai sekolah, itu langsung mandi biar segar, biar capeknya tuh hilang bersama airnya itu. Nah, setelah itu pada saat kita sudah selesai mandi, otomatis kita wangi kan ya. Kalau sudah wangi tuh ya, kalau lebih fokus lagi gitu ya. Alhamdulillah lebih fokus lagi. Tapi kan saya masih ada yang kurang gitu kalau kita cuma mandi. Nah, kalau saya nih beli cemilan di warung sebelah, habis itu habis makan sambil dengerin musik. Kalau saya seperti itu. Nah, habis itu baru dia ngerjain tugas sambil dengerin musik sambil makan gitu, biar enggak boring gitu ya. Gitu ya, Dita ya. Jadi ambil sisi baiknya. Pastinya kalau mau males, ingat fokus belum mengerjakan tugas gitu ya, sambil pastinya ada pendampingnya yaitu cemilan dan lain sebagainya. Kalau Evi sendiri seperti apa menanggulangi malasnya? Pasti rasa malas tuh saya yakin pasti ada di semua orang gitu ya. Gimana kalau versinya Evi? Kalau saya mengatasi rasa malas itu dengan cara menyalakan TV. Dan setelah saya menyalakan TV itu saya kan mengerjakan tugas nih. Nah, kalau saya capek bisa langsung nonton TV. Jadinya itu nggak boring gitu. Takutnya nanti malah memecah kefokusan kamu nggak sih kalau misalnya mau ada media lain dalam hal kamu menemani belajar gitu? Enggak ya. Kalau tadi kan ada cemilan, ada sambil lihat nonton TV atau sambil mendengarkan musik, tidak memecah fokus kamu untuk mengerjakan deadline-nya ya. Aman ya? Aman. Kan itu membuat buat hiburan biar nggak sepi gitu. Oke, sip. Yang penting tetap tugasnya mampu terselesaikan ya. Oke, kalau itu jam sekolah. Nah, kalau dalam satu minggu jam sekolahnya hari Senin sampai
Jumat, otomatis Sabtu, Minggu, weekend dan Minggu ini ya, Sabtu Minggu gitu kan libur nih. Nah pasti jadwalnya berbeda. Bisa disepil ala Dita dan Evi dari hari Sabtu sampai Minggu tuh kegiatannya apa? Ataukah hanya mager saja atau tetap mengerjakan tugas atau tetap produktif, Dita? Saya? Oke, kan pada saat liburan nih, hari libur Sabtu itu saya bersih-bersih rumah dulu seperti cuci baju, habis itu kelarnya nanti pas siang. Jadi otomatis sekalian aja kalau semisal tugas rumah saya udah selesai, itu nunggu sampai apa ya, siang baru mengerjakan tugas. Tapi itu cuma sebentar kok, saya mengerjakan tugasnya itu cuma sekitar 15 menit. Kalau udah capek ya udah tidur gitu kan. Habis tidur nanti ya udah main scroll video atau enggak main game gitu. Oke, jadi memang kalau Sabtu dan Minggu itu waktunya merefresh tubuh dengan banyak istirahat gitu ya Dita. Boleh, karena memang waktunya istirahat gitu ya. Ada misalnya masuk harus mengerjakan tugas terus menerus, nanti otaknya juga harus didinginkan ya, ibaratnya mesin seperti itu. Kalau ala Evi seperti apa? Kalau saya di hari libur itu saya mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu seperti menyapu, mencuci baju dan lain-lain ya. Membantu orang tua ya pasti ya. Terus setelah itu saya makan, mandi, terus scroll TikTok ya pastinya. Nah setelah saya istirahat lebih lama lah ya. Terus saya mengerjakan tugas-tugas yang minggu-minggu lalu itu. Oke, pasti ada waktu untuk mengerjakan tugas yang sempat keteteran gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Iva nih, misalnya kalau kamu scroll sosmed, biasanya kamu cari apa sih di luar tema ya? Kita silakan. Kalau sosmed itu saya tidak punya sosmed. Saya punya sosmed itu hanya Instagram sama TikTok. Jadi kalau searching di TikTok itu kemungkinan seperti tutorial memasak seperti itu. Soalnya sekarang kan kita ada event stand nih. Jadinya banyakan saya bakal nyari cara memasak yang benar, cara memasak yang enak. Jadi dicari konten yang edukasi. Iya, yang tutorial. Gitu sip. Kalau Evi gimana kalau scroll sosmed gitu biasanya dicari apa? Pertemanan kah atau ilmu edukasinya atau mungkin sekedar hiburan? Silakan Evi. Kalau saya itu sekedar hiburan, kadang kata-kata motivasi seperti itu. Kamu ambil ya. Terus kadang juga cari-cari resep makanan, terus saya membuat makanan. Weh, keren. Memang unik ya, dari 2 siswa aja sudah unik sahabat SFM. Apalagi nanti satu persatu misalnya Iva tanya, pasti Iva juga wow, nambah wawasan juga ya. Anak-anak zaman now dengan kesibukan dan gerusan sosial media yang luar biasa. Baik, kita akan kembali ke segmen yang terakhir, yaitu ada motivasi dari Dita dan Evi seputar manajemen waktu. Tapi kita kembali selepas informasi berikut ini. Aduh, macet total, panas, haus, buat langsung down. Gak perlu down, ambil ini. Seger banget, rasa teh Afi, manisnya pas, langsung adem, gak nyampe di leher. Harus di tengah perjalanan, pilih kesegaran alami dari teh terbaik. Teh Cukrum, rasa teh terbaik ada di dalamnya. XFM Extra Network. Kembali lagi di segmen yang terakhir di podcast SMK Negeri 2 Blora Menyapa. Nah, seperti biasa di segmen terakhir pastinya ada closing statement. Akan tapi Iva mau tanya dulu, menurut Dita dan Evi, mengapa sih waktu itu sangat berharga, Dita? Kalau saya, kenapa waktu itu berharga? Karena waktu itu tidak dapat diputar kembali. Dan Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kalau versinya Evi kenapa waktu itu sangat berharga? Karena menurut saya waktu itu tidak dapat dibeli. Untuk itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif dan jauhi hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi closing statementnya untuk teman-teman kamu ala seumur-umuran kamu yang mungkin masih kebingungan dalam hal mengatur waktu, mengatur jadwal sekolah dan waktu bermainnya. Silahkan Dita. Kalau ini buat teman-teman ya yang kesusahan untuk mengerjakan atau mengejar deadline tugas, ini saya ada sedikit saran buat kalian. Itu prioritaskan apa yang menjadi prioritas, karena waktu itu terus berjalan dan tidak dapat diulangi lagi. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Yeay, tepuk tangan buat Dita. Closing statement dari Evi, silahkan.
Kalau menurut saya, manfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif dan jauhi dengan kegiatan yang negatif. Oke, terima kasih Dita, Evi, karena kita sudah di segmen terakhir. Sebetulnya masih gayang ya, harus kita akhiri untuk kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Maka dari itu, untuk para penonton atau para pendengar kita di Radio SFM Blora, mohon izin saya Iva, Saya Gita, Evi, mengucapkan terima kasih dan bye-bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam XFM Extra ngejreng.